Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa arsala rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatal alam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ayuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Para ibu dan bapak jamaah subuh Masjid Nurus Sa'adah yang saya hormati, semuanya insyaallah yang dimuliakan oleh Allah. Segala puji hanyalah milik Allah. Selanjutnya salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan atas Nabi akhir zaman, yakni junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah pembawa risalah ilahi sebagai rahmat untuk semesta alam. Ibu bapak rahimakumullah, menyongsong datangnya hari raya Idul Adha atau disebut dengan hari raya Idul Kurban, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang seputar persoalan kurban. Ibu bapak rahimakumullah, ketika sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, wahai Nabi, ma hadhil adhahi?" Sesungguhnya kurban itu apa? Nabi menjawab, "Sunnatu abikum Ibrahimah." Kurban itu adalah sunnah nenek moyangmu Nabi Ibrahim alaihissalam. Yaitu pada saat beliau diuji oleh Allah untuk menyembelih anaknya, yaitu Ismail. Ayat mengatakan ketika Nabi Ibrahim bermimpi disuruh nyembelih oleh Allah, nyembelih anaknya, maka Nabi Ibrahim berkata kepada putranya Ismail, "Ismail, inni ara fil manami anni albahuka fandur madza taro." Ismail, saya diperintah oleh Allah lewat mimpi untuk menyembelih kamu. Ya, kalau bahasa kita ya, kowe gelem tak sembelih nek ora gelem ya ora masalah gitulah. Tapi di luar dugaan Ismail mengatakan, "Ya abatif al ma tu'maru satajidun insyaallah nasabirin." Ayah, laksanakan perintah itu. Insyaallah kau dapati aku sebagai orang yang sabar. Jadi kalau bahasa kita, jadi kamu disembelih mau siap ayah. Ini anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Saya membayangkan kalau anak sekarang kira-kira gimana ya. Aku diperintah nang Presiden Indonesia Pak Prabowo kon nyembelih kowe gelem apa ora? Bocah soleh sekarang, enggak apa-apa, itu kan perintah presiden, laksanakan aja. Nggo ayah tak kasih golok, saya juga pegang pisau gitu, mungkin begitu ya. Nanti siapa yang mati duluan, mungkin begitu nih. Ini Ismail enggak? Ya abatif hal ma tu'maru satajidin insyaallah sabirin. Ayah, laksanakan perintah itu. Insyaallah kau dapat aku sebagai orang yang sabar. Ini luar biasa. Kemudian ya sejarahnya banyak udah tahu semuanya lagi. Jadi intinya setelah siap maka Ismail dibawa ke Mina, sekitar 5 atau 6 km dari kota Mekah.
Nah, di sana disembelih, saya nggak cerita rincinya, nanti kapan-kapan aku ceritakan ya. Intinya ketika mau disembelih, maka Allah nggak mau hamba yang soleh mati begitu saja. Maka diperintahlah Jibril seret Ismail ganti kibas. Jadi seret, ini sudah siap golok gitu ya. Maka disembelihlah Ismail. Tapi ternyata ketika dilihat bukan Ismail yang mati, seekor kibas besar yang mati. Nah, saat itulah peristiwa ini sering dikatakan sebagai peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapak Ibu, sesungguhnya sejarah kurban itu ada sejak manusia itu ada. Itu zaman Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam punya anak lahir kembar. Jadi dalam satu kandungan ada 2 bayi. Lahir 2, yang laki-laki gagah dan tampan dikasih nama Kobil. Kembarannya cantik jelita dikasih nama Iklimah. Kemudian lahir berikutnya kembar lagi. Yang laki-laki dikasih nama Habil, kembarannya perempuan kasih nama Labuda. Gitu. Nah, ketika 4 anak Nabi Ibrahim, yaitu Kobil, Iklimah, Habil, Labuda, nek basa Jawi ngendikane sampun titi wanci wahyaning mangsa kala ndungkap yuswa. Jadi anak ini sudah mulai dewasa, sudah balik. Maka ada perintah dari Allah agar Nabi Adam menikahkan anaknya. Disuruh menikahkan anaknya. Tapi harus dengan cara yang islami. Nah, kemudian nikah yang islami bagaimana? Wong zaman itu belum ada orang. Perintah Allah, nikahkan anakmu yang islami dengan cara nikahkan mereka tapi jangan dengan kembarannya. Jadi harus disilang. Nanti kekecewaan yang pertama, nanti kekecewaan yang kedua ketika diperintah kurban. Nah, dinikahkan disilang. Jadi Kobil sangat tampan, Iklimah sangat cantik. Habil ya tampan, kemudian Labuda ya cantik, tapi kakaknya lebih cantik. Jadi disilang. Itulah yang cara yang islami. Tapi mungkin dalam rangka perbaikan keturunan mungkin ya. Dadi engko sing gagah karo sing ayu mungkin anak kabeh. Tapi engko sing ora gagah karo sing ora ayu mungkin anaknya kurang gagah mungkin. Jadi yang gagah jodohkan dengan yang kurang cantik. Ya cantik tapi tidak seperti kakaknya nih. Kobil dinikahkan dengan Labuda. Habil dapat kembarannya Kobil, Iklimah. Jadi ini pernikahan ini membuat Kobil kecewa banget mari bapak. Oke. Kecewa yang pertama. Kecewa yang kedua, Bapak Ibu rahimakumullah. Nabi Adam mengajari anaknya untuk bisa mampu menatap masa depan yang lebih bagus. Maka Kobil dilatih dalam ulah bidang pertanian. Kemudian Habil dilatih oleh ayahandanya untuk berulah dalam bidang peternakan. Nah, ketika mereka sudah mahir, Kobil dengan ilmu pertaniannya, dia bercocok tanam, hasilnya melimpah. Habil dengan peternakannya, hasilnya melimpah. Nah, saat itu
Ini Nabi Adam merintah kepada anaknya suruh berkorban. Itu disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 27. Surah Al-Maidah ayat 27. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, watlu alaihim nababna adama bil haq idh qarraba qurbanan fatukubbila min ahadihima wa lam yataqabbal minal akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullah minal muttaqin. Artinya watlu alaihim nababna adama, Muhammad sampaikan kepada umatmu tentang kisah Nabiullah Adam alaihissalam. Idh qarraba qurbanan, ketika mereka berdua disuruh untuk melakukan ibadah kurban. Tapi nanti fatukub bila min ahadihima walam taqabbal lahor. Nanti salah satu kurban mereka diterima oleh Allah, sisi lain tidak diterima kurbannya. Siapa yang diterima? Yang diterima adalah kurbannya Habil. Kemudian yang tidak diterima adalah kurbannya Qabil, kakaknya. Kenapa? Ini memang dua anak Nabi Adam ini memang peranginya berbeda, wataknya berbeda, karakternya berbeda. Habil cenderung dia soleh, berbakti kepada kedua orang tua, dermawan. Itu Habil. Kakaknya beda. Kakaknya itu orangnya akhlaknya kurang bagus, pelit, keburu bakhil, semoga orang nyenengi gitulah yang namanya Qabil itu. Nah, maka ketika diperintah berkurban, maka Qabil itu yang ahli bidang pertanian ngambil hasil pertanian, ini ngambilnya yang jelek-jelek. Jadi sing bagus-bagus untuk sendiri, yang tidak bagus itu yang dikurbankan. Ibarat buah-buahan pelem ya sing apik-apik nggo dewek. Ibarat jambu sing apik-apik nggo dewek, sing akeh ulere kuwi dipilih sing nggo kurban gitu. Penyakitnya jambu itu kan uler itu. Nah, ini bisa disiasati Bapak Ibu njenengan nandur jambu kok akeh ulere. Men ulere hilang gampang. Caranya gimana? Kalau dahar waktu malam, pas malam gelap gulita, peteng mati lampu, itu makan jambu itu sing akeh ulere. Hilang kabeh ulere itu. Oke, ini intermezzo aja nggih. Ibu bapak rahimakumullah. Nah, nanti Qabil yang jelek dikurbankan, Habil peternakan, hasil ternak yang bagus, itulah yang dikurbankan. Ada satu tanda nanti. Tanda kurbannya diterima adalah kurban mereka yang disambar oleh api. Ya, mungkin bayangkan api kalau petir itu ya, bolehlah digambarkan seperti itu nggih. Tapi kalau hadis mengatakan kurban yang diterima yang disambar petir, maka dikatakan qabilallahu ta'ala qurbana Habil bi an anzalallahu ta'ala ala qurbanihi naron, kemudian faqatalahu hasadan lahu. Allah nanti menerima kurbannya Habil itu karena apa? Kurbannya itu disambar oleh api, hilang, lenyap, musnah, ludes, keles, telas tanpa tilas. Jadi ndep-ndep pengamun-amun, entong prontong kurbane Habil. Sementara kurbannya Qabil masih utuh. Ini. Maka satu tanda bahwa kurban yang diterima adalah kurban yang habis disambar petir, itulah kurbannya Habil. Sedangkan kurbannya Qabil masih utuh, ini enggak diterima oleh Allah. Maka sangat kecewa sekali. Maka niat
Niatnya siapa? Niatnya Qabil pengen banget membunuh adiknya sendiri. Lalu tiap hari murung, kurban terima dijodohkan dengan kembarnya Habil yang kurang cantik seperti kembarnya sendiri. Kemudian saat yang ngalamun, iblis berperan juga. Kalau bahasa kita Qabil pagi-pagi murung seperti ada apa. Iblis saya kecewa sekali sama ayah. Kenapa? Ya, habis saya dijodohkan sama kembarannya Habil. Emangnya kenapa? Kamu enggak suka? Enggak. Kamu sukanya? Ya sama kembaran saya. Dia mengatakan, ana ahakku biha. Saya lebih berhak untuk mendapatkan Ikrimah karena dia kembaran saya. Gitu. Kemudian wahwa ahakku biukhtihi. Habil mestinya lebih berhak nikah dengan kembarnya sendiri. Oh, saya lahir bareng dengan Ikrimah. Satu perut isinya dua. Sedulur nunggal sausus, sedulur nunggal sak peterangan, saudara kandung. Aku yang berhak sama Ikrimah. Dan Habil berhak dengan kembarannya sendiri. Kemudian yang paling nyebelin apa? Dia mengatakan wala sahada minallah. Saya yakin ini bukan karena Allah, tapi reka dayane apa? Ayah sing ora adil seperti ini. Harusnya saya dengan kembaran saya, kenapa saya harus disilang? Ayah itu enggak adil. Kemudian faqatalahu hasadan lahu. Kemudian dia niat membunuhnya karena dia iri dan dengki kepada Habil itu. Terus iblis, jadi kamu masih kepengen Ikrimah? Iya, nggak usah khawatir, masih ada kesempatan. Kesempatan gimana? Maksud kamu masih ada harapan mendapatkan Ikrimah lagi? Ya nggak mungkin lah, karena dia udah nikah dengan Habil. Masih ada kesempatan. Gimana caranya? Nanti kalau Habil sudah mati, kan Ikrimah jadi janda. Ambil dia. Ya. Tapi saya nggak tahu Habil itu matinya kapan. Loh, kamu gimana? Pengen dia mati cepat atau lambat? Saya pengen Habil mati cepat. Bunuh sekarang. Akhirnya dikisahkan di saat malam gelap gulita, di mana manusia terlena dalam impian, saat malam sunyi sepi. Qabil niat membunuh Habil. Datangi rumahnya, diketuk pintunya. Habil, bangun Habil. Habil, bangun. Ada apa kak? Bangun kamu. Gimana kak? Ikut saya. Kemana? Udah ikut saya. Kak, ini malam sudah ikut saya sekarang. Dipaksa ikut. Suruh jalan di depan. Ketika dia jalan di depan, Qabil ngambil sebongkah batu besar, dipukulkan di kepala bagian belakang. Rontok, luntak ludiro, pecah penyawa, muntah darah, habis nyawanya. Nah, ketika Habil mati, ternyata Qabil ketakutan juga. Aduh, aku membunuh adikku. Nanti kalau ayah tahu gimana ini? Pasti ayah akan marah sama aku. Aku nggak mungkin melawan ayah. Gimana caranya nih? Menyesal. Habil, bangun Bil. Kamu jangan mati. Kamu bangun sekarang. Bingung. Qabil itu bingung. Habil, kamu jangan mati. Karena yakin nanti ayah pasti marah. Nabi Adam masih marah. Kalau Nabi Adam marah, udah nggak ada yang akan berani. Udah Habil, kamu bangun. Udah kamu jangan, nggak boleh mati. Wah, saking bingungnya, adiknya ya, suruh bangun nggak mau, dibopong. Habil, kamu bangun Bil. Habil, kamu bangun, kamu nggak boleh mati. Bingung, dibopong, digendong, dibawa ke sana kemari.
Bingung, ayah gimana nanti kalau tahu, pasti dia akan marah sama saya. Aduh Habil, kamu bangun. Akhirnya bingung, dibopong, digendong, dibawa kemana-mana. Nah karena Qabil gendong Habil dibawa kemana-mana, maka di akhir zaman muncul sebuah lagu tak gendong kemana-mana. Mungkin Mbah Surip ngerti ceritanya seperti ini mungkin. Ibu bapak rahimakumullah, kebingungan. Akhirnya Allah memberitahu cara merawat jenazah. Mengutus seekor gagak, burung gagak warna hitam yang nucuk dahan ranting, mabur pleper mencok ning ngarepe Qabil yang gendong adiknya Habil. Kemudian burung gagak itu ngais-ngais tanah buat lubang. Setelah agak dalam, rantingnya dimasukkan ke lubang itu, diuruk dengan tanah. Sekarang Qabil dapat pelajaran, oh kalau begitu cara merawat jenazah harus dikubur. Maka Qabil menggali tanah setelah dalam, adiknya dimasukkan, kemudian diuruk dengan tanah. Itu adalah sejarah kuburan manusia pertama dalam kehidupan manusia. Ini. Jadi ternyata kurban itu ini sudah ada sejak zaman Nabiullah Adam alaihissalam. Tapi hal ini belum disyariatkan kepada umatnya karena belum banyak manusia. Oke, kembali kepada persoalan kurban. Ibu bapak rahimakumullah, tentang persoalan kurban. Sekarang takrif, definisi dulu. Kurban itu sesungguhnya apa? Kurban itu adalah menyembelih binatang tertentu. Niatnya tertentu dan waktunya juga tertentu. Itu adalah kurban. Sekali lagi, kurban adalah menyembelih binatang tertentu, niatnya tertentu, waktunya tertentu. Pertama, menyembelih binatang tertentu. Yang boleh untuk kurban itu hanya 3 jenis binatang. 1, unta. Yang kedua, sapi. Yang ketiga adalah kambing. Selain itu bukan binatang kurban. Jadi hanya 3, unta, sapi, atau kambing. Unta, sapi, atau kambing itu pun harus memenuhi syarat. Syaratnya apa? Kalau yang dikurbankan unta, syarat minimal usia unta adalah 5 tahun. Jadi unta umur 3 tahun, 4 tahun belum boleh untuk kurban. 4,5 tahun belum boleh untuk kurban. Nanti kalau udah 5 tahun baru boleh untuk dikurbankan. Ini unta. Yang kedua adalah sapi. Syaratnya minimal usianya 2 tahun. Sapi setahun jangan untuk kurban, 1,5 tahun jangan. Nanti kalau udah genep 2 tahun baru boleh. Ini sapi. Kemudian yang ketiga adalah kambing. Kambing syarat bisa untuk kurban minimal usianya berapa? Usia kambing minimal 6 bulan. Itu kalau udah nggak ada kambing yang lebih tua. Yang bagus ya udah 1 tahun, 1 tahun, 2 tahun, monggo untuk kurban. Kalau nyari yang seperti itu nggak ada, itu baru diperbolehkan yang usia 6 bulan. Kenapa harus 6 bulan? Sebab kambing itu dia kan masih punya hak untuk mimi induknya. Jadi
Ibarat bocah cilik sih seneng pelayon nganangene si mimi ibune, kan harus dijaga bener. Kambing lagi seneng-senengnya melayu ke sana kemari, disembelih. Jangan. Maka jenengan harus membuat sate ya minimal wis 6 bulan ke sana gitu. Aja kambing baru 3 bulan, 4 bulan disembelih nggo sate. Istilahnya kalibul atau balibul, kambing di bawah 5 bulan. Kenapa? Kasihan dia masih punya hak minum susu induknya. Itu ya. Jadi 6 bulan itu aja 6 bulan sebetulnya ya jangan dulu. Kalau udah enggak dapat yang lebih tua nih baru boleh usia yang 6 bulan. Itu. Jadi binatangnya tertentu. Tidak semua binatang yang halal boleh untuk kurban. Ustadz, kalau kambing sekarang harganya berapa yang untuk kurban patut? Ya mungkin 3,5 juta lah. Kalau sapi ya mungkin sekitar kisaran 25 apa 24 ya. Ustadz, ini kalau kambing itu kan paling 3,5 juta. Gimana kalau saya mau kurban gerameh? Saya punya kolam ini. Geramehnya bagus, nanti kalau dijual bisa tembus 50 juta. Gimana kalau saya kurban gerameh saja? Sekolah tak kurbankan kabeh itu tidak sah kurbannya. Kan nilainya lebih banyak daripada seekor kambing. Iya, enggak sah karena harus tertentu binatangnya, unta, sapi atau kambing. Nah, terus gimana caranya? Caranya gini. Gue gerameh sebelum bang gue diambil dijual dulu, nanti gue beli kambing itu. Oh pada kurban gerameh, wana sing kurban cair, kurban lele dumbo payah nggak karuan. Jadi seperti itu nggih, Bapak Ibu nggih. Jadi kurban itu menyembelih binatang tertentu. Yang kedua adalah niatnya tertentu. Kurban itu niatnya apa? Niatnya adalah litaqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kurban, niat lillahi taala. Nah, sekarang yang perlu kita perhatikan adalah gimana kita bisa menjaga niat agar ikhlas lillahi taala. Bapak Ibu, saya sering menyampaikan untuk bisa menjaga niat ini, tolong kurban itu serahkan kepada panitia kurban di masjid atau musola atau yang lain. Kepanitiaan. Ustadz, gimana kalau saya kurban sendiri, nyembelih sendiri, tak rawat sendiri, tak bagi sendiri, boleh enggak? Boleh. Gimana Ustaz? Saya nyembelih sapi 7 orang, iuran sapi tak sembelih sendiri. Nanti baru itu tak bagi 7, masing-masing dibawa ke rumah, rawat sendiri, dibungkus sendiri, timbang sendiri, nanti dibagi sendiri, boleh enggak? Boleh. Yang penting ikhlas dijaga. Sekarang jadi masalah ini. Kita khawatir kalau dia nyembelih sendiri, rawat sendiri, bagi sendiri, mbok nanti ikhlasnya jadi hilang. Sembelih, rawat, bagi. Nanti orang-orang nang batin tahu ini kurban kambing dari saya. Setidaknya orang itu tak kasih kambing sama saya, nanti setidaknya kalau ketemu saya dia akan hormat dengan saya. Kalau saya butuh apa-apa, saya perintah dia nurut karena tak kasih kambing sama daging sama saya. Kalau seperti itu hilang pahalanya nih. Tapi kalau diserahkan ke panitia masjid, dibagi, mereka yang makan daging, dia nggak tahu nih daging kurbannya siapa, dia nggak tahu. Tapi disembelih sendiri, dia ngerti.
Ya kalau dia ikhlas nggak masalah, boleh saja. Tapi kalau sampai nang batin, oh kayak makan dagingku, dia tahu dia daging dari saya, tidak dia akan hormat ke saya. Nanti kalau saya suruh ngapa-ngapa dia akan nurut dengan saya. Kalau sampai muncul seperti itu, hilang pahalanya. Jadi niat kurban tertentu lillahi ta'ala. Karena seluruh kurban mesti hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah kisah kecil judulnya Dakhalal jannata rajulun fi dzubabin wa dakhala rajulun fi dzubabin. Ada kisah kata Nabi, dulu ada orang masuk surga gara-gara seekor lalat. Yang satu masuk neraka gara-gara seekor lalat. Dua orang pemuda melakukan safar perjalanan sampai masuk di daerah yang di situ orangnya pada nyembah berhala, buat sesaji pada berhala. Sampai pintu gerbang di stop, Mas mau kemana? Saya mau lewat jalan ini. Ada aturan apa? Siapapun yang lewat jalan ini harus berkorban untuk berhala kami. Berkorban untuk berhala? Ya, maaf saya nggak punya apa-apa. Enggak. Qorib walau dubaban, kamu berkorban walaupun seekor lalat. Kalau lalat itu gampang. Nah, saya ke tempat sampah, nangkep lalat, nih lalatnya, dah bunuh lalat itu, kurbankan kepada berhala kami. Dipencet kepalanya, lalatnya mati, dikurbankan ke berhala. Kata Nabi, fakhallu sabilahu. Dia dipersilakan meneruskan perjalanan, tapi kata Nabi, wa huwa dakhalan nar, dia masuk neraka gara-gara kurban seekor lalat. Yang satu, Mas, kamu kurban dulu nanti baru boleh lewat sini. Maaf, saya nggak punya apa-apa. Qorib walau dubaban, kamu berkorban walaupun seekor lalat. Maaf, kurban itu niatnya hanya untuk Allah. Saya nggak mungkin korban untuk berhala. Hadis mengatakan fadaraba unuqahu, dia dipukul kepala bagian belakang ini, unuk, apa namanya ini? Tangkuknya. Pukul, maka matilah dia, kata Nabi, wa huwa dakhalal jannah, dia masuk dalam surga. Jadi niat berkorban mesti untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ini harus dijaga oleh kita. Maka sekali lagi saya sering menyarankan untuk lebih menjaga niat kita agar ikhlas karena Allah, serahkan kepada panitia kurban yang terpercaya. Ini. Baik, sekarang yang berikut adalah waktunya tertentu. Yang namanya kurban itu waktunya tertentu, yaitu pada hari raya Idul Adha tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Setelah malam takbiran, pagi sholat di lapangan atau di masjid, ya, ulang dari sholat Idul Adha, baru nyembelih kurban. Itu pas hari raya Idul Adha. Kok hari raya Idul Adha belum sempat? Boleh ada tenggang waktu 3 hari setelah hari raya Idul Adha, tanggal 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah, namanya hari tasrik, boleh untuk menyembelih binatang kurban. Nanti kalau udah hari keempat Idul Adha, itu bukan kurban, itu namanya sedekah. Sebelum Idul Adha itu sama sedekah itu. Jadi waktunya tertentu. Idul Adha tambah 3 hari, itu hari tasrik. Oke. Itu pengertian kurban, menyembelih binatang tertentu, niatnya tertentu, waktunya adalah tertentu. Yang berikut, hukum ibadah kurban. Ibu bapak rahimakumullah, ada 2 pendapat. Yang pertama, kurban itu hukumnya adalah sunnah muakkad. Sunnah itu beda dengan sunnah muakkad. Kalau sunnah muakkad itu lebih menekan. Jadi hampir wajib. 99% wajib. Itu nggih, sunnah muakkad.
Alasannya adalah karena apa? Rasul setiap tahun selalu berkurban. Nomor satu alasannya nih, yang mengatakan sunnah muakkad. Karena Rasul setiap tahun selalu berkurban. Yang kedua, Abu Bakar dan Umar pernah suatu waktu Umar tidak kurban, Abu Bakar hari raya Idul Adha juga tidak kurban. Orang bertanya, wahai sahabat Abu Bakar, wahai Umar, ini Idul Adha, kenapa kamu gak kurban? Abu Bakar, Umar jawabannya sama. Saya takut jangan-jangan kurban dikira hukumnya wajib. Gitu. Nanti orang yang tidak tahu dikira hukumnya wajib. Ini alasan Abu Bakar dan Umar. Yang ketiga, lebih jelas lagi Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i mengatakan, kalimatnya sangat jelas, walaupun kurban hukumnya sunnah muakkad, kalimatnya seperti itu. Walaupun kurban hukumnya sunnah muakkad, tapi setiap tahun saya selalu berkurban. Jadi ada kalimat walaupun sunnah muakkad. Ini ternyata kurban adalah bukan wajib tapi sunnah muakkad. Ini menurut pendapat kebanyakan ulama. Sekarang yang kedua ini pendapatnya Imam Malik, kemudian Ibnu Taimiyah dan Hasan Basri. Ini Imam Malik, Imam Hanafi, Ibnu Taimiyah, Hasan Basri, 4 orang. Ini mengatakan kurban itu hukumnya wajib. Tanda petik. Kurban itu hukumnya wajib bagi yang mampu. Gitu. Jadi Imam Malik, Imam Hanafi, Ibnu Taimiyah, Hasan Basri mengatakan kurban hukumnya wajib bagi yang mampu. Sekarang pertanyaannya, ukuran mampu itu seberapa? Ukuran mampu adalah ketika orang punya harta sudah sampai 1 nisab. Itu dikatakan mampu. Kalau dia punya uang 20 dinar, dia dikatakan mampu. Kalau diemaskan, kalau orang punya emas seberat 85 gram emas murni, berarti dia sudah mampu. Dia wajib berkurban. Ini. Alasannya gimana? Nabi mengatakan man wajada sa'atan li ayyudhi fal yudhi fal yuqban musallana. Orang yang mampu kok tidak berkurban, dia jangan dekat tempat sholat saya. Oke, sekarang yang berikut, alokasi daging kurban. Alokasi daging kurban dialokasikan pada 3. 1, daging kurban sepertiga boleh dimakan yang kurban. Sepertiga yang kedua bisa diambil oleh pengkurban untuk dihadiahkan ke teman-temannya. Sepertiga yang ketiga, daging kurban wajib untuk fakir miskin. Tapi dari 3 ini yang paling diutamakan adalah fakir miskin. Boleh orang berkurban, maaf Bapak mau minta berapa kilo dagingnya? Oh saya enggak minta lah. Barangkali mau diambil untuk teman Bapak, hadiah teman-teman. Enggak, teman saya udah kaya-kaya itu. Terus untuk fakir miskin semuanya. Boleh. Tapi kalau fakir miskinnya ditiadakan, enggak sah kurbannya. Enggak ada pahalanya. Kurban dipangan dewek karo nggo tangga-tanggane itu bukan kurban itu. Jadi maksimal sepertiga. Kue bae nek bisa sih aja sepertiga gitu nih. Ya mulai dicipilah berapa gitu loh nih. Tapi tetap diperbolehkan. Kalau tempat saya itu kemarin dihitung-hitung ini. Jadi pengkurban bisa dapat daging murni itu 6 kilo.
6 kilo. Dan bisa ngambil untuk hadiah teman-temannya. Itu karena mungkin kan dia punya saudara yang mungkin miskin gitu, bisa diambil untuk teman-temannya boleh. Tapi banyak yang tidak ngambil. Tapi ngambil untuk sendiri memang ngambil. Tapi untuk hadiah-hadiah kadang-kadang enggak juga. Nah, dari 3 hal, sepertiga dimakan sendiri yang kurban, sepertiga untuk hadiah, sepertiga untuk fakir miskin, utamakan yang fakir miskin. Kemudian sekarang yang terakhir adalah tentang kulit binatang kurban. Ibu bapak rahimakumullah, bolehkah kulit binatang kurban dijual? Apa harus dibagi? Ada 2 pendapat. Yang pertama, pendapatnya jumhur ulama, yaitu Imam Syafi'i, Imam Malik, kemudian Imam Ibnu Hambal, Imam Hambali. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ibnu Hambal. Ini sering disebut dengan ulama jumhur. Mereka berpendapat kita tidak boleh menjual bagian apapun dari binatang kurban yang dikurbankan. Alasannya apa? Karena apa? Binatang yang dikurbankan itu sudah diperuntukkan untuk Allah, maka menjual bagian dari binatang kurban itu hukumnya adalah haram. Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, yang lain adalah Imam Ibnu Hambal. Mereka berpendapat tidak boleh menjual kulit binatang. Oke, yang pertama. Yang kedua, beda. Imam Hanafi dan Ibnu Umar, yang sering disebut dengan Ibnu Umar, namanya adalah Abdullah bin Umar bin Khattab. Ini Ibnu Umar dan Imam Hanafi. Pendapatnya ini, sekiranya orang kesulitan merawat kulit binatang, maka kulitnya boleh dijual, boleh. Tapi hasil penjualan kulit binatang harus kembali kepada fakir miskin. Misalkan, Bapak Ibu rahimakumullah, nyembelih sapi 1 se-RW, dibagi wong se-RW, masing-masing dapat 1 kilo daging, 1 kilo balungan, jeroan. Terus anak kulitnya dibagi rata bae, dirisi pirang senti gitu. Jadi orang menerima kresek isinya daging, jeroan, balungan. Ya anak kulitnya pirang senti gitu jajal. Aduh, ngerawat kulit kan angel, dibakar dulu neng kompor gas, kemudian baru itu nanti direbus sampai empuk kulitnya. Kira-kira entong pirang tabung gasnya kira-kira. Lah daripada ngentong-tong nagas dicimit sok tempat sampah, bawa gitu. Baru 1 sapi ngeruk, sapi akeh banget kira-kira. Mampu enggak ngerawat? Diirisi cilik-cilik dibagi-bagi. Kandekan kok terjadi seperti itu, lebih baik apa? Kulitnya dijual, tapi hasil penjualan kulit kembali kepada fakir miskin. Tidak boleh jual kulit binatang kok duit penjualan kulit binatang go kas masjid, enggak boleh. Hasil penjualan kulit binatang go upah kae sing motong, sing neteli dan sebagainya, tidak diperbolehkan. Ya, kalau tempat saya jual untuk beli daging ke pemotongan, mungkin besok apa kapan nanti kembalikan kepada fakir miskin. Oke, Ibu bapak rahimakumullah, mungkin ini yang saya sampaikan nggih. Mudah-mudahan bisa dipahami tentang kurban dan semua yang terkait dengan kurban, sejarahnya, kemudian pengertian kurbannya, sudah saya sampaikan. Nah, sekarang yang paling penting begini. Ketika sahabat bertanya, Rasul, ma'adil adhohi, kurban itu apa?
Beliau mengatakan sunnatu abikum Ibrahim, itu sunnah nenek moyang Nabi Ibrahim. Sahabat bertanya, Rasul, malana minha, dengan kurban kita dapat apa? Apa pahala kurban? Nabi mengatakan bikulli sya'ratin hasanatun, setiap helai rambut itu punya nilai kebaikan. Hadis lain mengatakan kurban itu pahalanya illa kana damuha wa kornuha wa sufuha hasanatun yaumul qiyamah. Pahala kurban gak ada lain kecuali darahnya, tanduknya, bulu binatang itu semuanya dinilai kebaikan pada hari kiamat. Makanya niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Terus ancamannya adalah Nabi mengatakan man wajada sa'atan li ayyudhiya falam yudhim falyaqruban musallana. Orang yang diberi kemampuan wis mampu berkurban tapi kok dia enggak mau kurban. Kata Nabi falyaqruban musallana. Ini ditekan sekali. Qurba yaqrubu, nggih. Yaqrubanna pakai nun tasdid di belakang itu ditakkid untuk menguatkan. Jadi orang yang mampu enggak berkurban jangan sekali-kali mendekat tempat sholat kami, kata Nabi seperti itu. Maka bismillah Bapak Ibu rahimakumullah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberi kemampuan adalah untuk berkurban. Tapi sekali lagi yang wajib adalah yang mampu, yang tidak mampu tidak wajib kurban. Mereka cukup menerima daging kurban. Okay. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita diberi kemampuan untuk berkurban dan niatkanlah yang ikhlas karena Allah. Mudah-mudahan seluruh binatang yang dikurbankan menjadi amal kebaikan kita di yaumul akhir nanti. Insya Allah amin ya rabbal alamin. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul qauli, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.